Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah dan surga. Kali ini kita akan mengambil tema mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Ini para sahabat, telah kita jelaskan sebelumnya tentang program hidup sederhana, yaitu 3. Salah satunya adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Ini yang menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup ini memang penting para sahabat. Penting sekali untuk kita tetapkan. Karena mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai setiap langkah-langkah kita dalam kehidupan, tujuan hidup ini menentukan sekali. Kita akan lebih terarah dengan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup itu karena dia mulai dari sejak lahir sampai dengan akhir hayat, itu menjadi sebuah program jangka panjang sampai akhir hayat, dan itu menjadi tujuan utama dalam hidup. Harus ada itu, yaitu sebagai orang beriman, tujuan hidupnya mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan rasa syukur. Kenapa demikian? Karena kita sadari nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tak ternilai, tak terbatas atas diri kita. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah pada kita luar biasa. Kita merasakan sekali bagaimana Allah memberikan nikmat, yang nikmat itu luar biasa, tak ternilai. Contohnya yang ada di dalam diri kita saja. Yang ada di dalam diri kita yang kita rasakan saja. Ada pendengaran, ada penglihatan, ya ada perasaan, ada pikiran, ada yang nilainya luar biasa. Ada udara, ada cahaya, dan sebagainya. Nah, sehingga nikmat Allah yang tidak pernah bisa dihitung, tidak terhitung, inilah dasar kita, sehingga kita harus mengabdikan diri kepada Allah karena nikmatnya yang telah diberikan pada kita. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya kita sebagai orang hamba Allah, sebagai seorang hamba Allah yang sadar, yang insaf, yang yakin akan kebenaran Allah Ta'ala. Tugas kita, tujuan hidup kita mengabdikan diri kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ini mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sehingga tujuan hidup kita mengabdikan diri kepada Allah, nah berbuatlah apa saja yang diridhoi Allah, yang diperintahkan Allah, apa saja dengan ikhlas dan rasa syukur menjadi landasannya. Apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan, buatlah dengan motivasi awal. Ikhlas kepada Allah, dengan sadar dan bersyukur kepada Allah. Itulah yang pertama kali harus menjadi darah daging kita para sahabat. Itu yang sangat-sangat harus kita ingat. Mulai dari bangun tidur, ya kemudian di dalam keseharian kita. Nah ini jangan sampai lepas kalau bisa. Ya terus kita ulang. Nah ini yang menjadi panduan utamanya itu, pengabdian. Nah baru kemudian kita melangkah merealisasikan cita-cita yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ini para sahabat, kita lihat slide berikut ini. Nah ini kita lihat mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Para sahabat, tulisan ini memang kelanjutan daripada program, apa yang disebut dengan program hidup sederhana itu, yang kemudian kita jelaskan lebih rinci, khususnya tentang mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Sebagaimana biasa, pedomannya adalah poster kunci sukses,
Minimal ikhlas, syukur, ihsan, sabar, istiqomah, dan bersemangat. Mengabdikan diri kepada Allah atau mengabdikan diri dengan ikhlas dan syukur merupakan tujuan utama kita sebagai hamba Allah. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Tujuan utamanya hidup ini adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, tujuan utama ini harus menjadi darah daging. Ya, harus menjadi darah daging. Jadi bukan hanya sekedar untuk diketahui. Harus menjadi darah daging dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu diusahakan. Diusahakan setiap bangun tidur, kita mulai mengingat tujuan hidup ini. Dan usahakan sering mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari. Maklumlah para sahabat, pikiran kita, jiwa kita sering melenceng dari tujuan hidup kita. Sering. Karena kita dibekali hawa nafsu juga. Kita dibekali di dalam diri kita ada sifat-sifat buruk juga, setan juga. Sehingga ini sering melupakan kita. Baik di hawa nafsu kita, ada bisikan setan, ada semua hal. Ya, sering melupakan kita dari tujuan hidup ini. Karena itu kita sering mengingatnya, jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Kalau lupa, segera balik lagi. Kalau lupa, segera balik lagi, sehingga dia menjadi darah daging lama-kelamaan. Nah, kemudian kalau ini sudah terus kita jalani dalam hidup ini, dan kita akan merasakan bahwa kita ini mengabdi kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Itu yang utamanya begitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari terasa. Kita melakukan apa saja terasa. Nah, kemudian setelah itu baru kita melangkah melaksanakan tugas sehari-hari untuk merealisasikan sukses husnul khotimah. Ada rencana-rencana yang sudah kita buat, ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Untuk dunianya bagaimana, untuk akhiratnya bagaimana, ya khususnya salat yang khusyuk 3T dan berakhlak mulia. Nah, itu udah nggak bisa tidak, tiap hari harus dibuat. Nah, kemudian untuk dunianya terserah. Udah merencanakan mau jadi apa yang terbaik, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, terus lakukan itu dalam konteks ikhlas dan syukur. Dalam konteks pengabdian kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Nah, ini harus ada kesatuan. Ya, harus ada kesatuan di situ. Nah, kenapa para sahabat kita harus menetapkan cita-cita kita? Kita memang harus menetapkan cita-cita kita. Cita-cita kita sebaik mungkin, sebagus mungkin apa yang diajarkan Al-Quran. Karena memang itu secara alamiah. Ya, secara alamiah bagi seorang manusia itu harus punya cita-cita. Harus punya harapan. Jadi kalau tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, nah itu namanya putus asa. Nah, pentingnya itu ada cita-cita dan harapan itu sebagai arah kita yang akan kita capai ke sana. Gitu. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kasih Sayang itu memberikan arahan, memberikan perintah malah. Ayo kamu bercita-cita untuk dapat dunia kebaikannya, untuk dapat akhirat kebaikannya, dan minta dilindungi dari azab api neraka. Aduh, nah itulah konteksnya. Sehingga itu menjadi harapan dan cita-cita umat manusia, orang beriman terutama harus ada pedoman itu, pedoman dan cita-cita. Karena ini alamiah. Alamiah seperti seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Tentu bahagia sekali bila anaknya punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini ibarat. Ya, ibarat bagaimana alamiah manusia itu seperti itu. Jadi ini bukan ibarat tentang Tuhan, bukan. Tetapi ibarat tentang alamiahnya manusia. Seperti itu. Ya, punya cita-cita yang tinggi. Ibu ini akan bahagia karena lihat anaknya, aduh anak saya cita-citanya tinggi. Anak saya ini. Kenapa harus punya cita-cita? Karena nanti menentukan arah. Menentukan langkah-langkah hidupnya. Menentukan dia apa yang akan dicapai itu jelas. Maka setiap harinya itu sudah terkontrol. Langkah-langkahnya akan ke sana. Ya, tapi kalau nggak punya arah, nggak punya cita-cita, nggak tahu nanti akan kemana dia itu anak ini. Nah, tentu seorang ibu yang menyayangi, ya si anak ini didorong
Kalau belum ada cita-citanya, bila tidak ada cita-cita dan harapannya, maka ibu pun akan memberikan dorongan untuk menetapkan cita-cita dan harapannya itu. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Dia mendorong kepada manusia untuk memiliki cita-cita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terlindung dari neraka. Nah, arahnya semua ke sana. Ya, nanti rinciannya dibuat sendiri. Dibuat sendiri seperti apanya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tentu para sahabat, bagi orang beriman, cita-cita dan harapan yang diajarkan dalam Al-Quran adalah meraih kebaikan dunia dan meraih kebaikan akhirat, atau dalam bahasa yang mudah dicerna, yaitu sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah, ini para sahabat, ya tentang pengabdian diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur yang harus menjadi darah daging kita. Karena itu perlu ditanamkan terus-menerus tujuan hidup ini, yaitu agar dari awal kita bangun tidur, kita udah ingat tuh bahwa kita ini seorang hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu untuk mencapai SHS. Nah, itu terus-menerus kita tanamkan dalam diri kita sehingga jelas ya langkah-langkah gerak kita ini setiap harinya ikhlas dan penuh rasa syukur. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.